A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih diberikan kesempatan umur, masih diberikan kesempatan berbagi ilmu. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu, kali ini kami akan memberikan sebuah pengetahuan dengan judul yaitu tanaman dunia menjadi tanamannya akhirat. Itulah saudara-saudaraku tema yang akan kami bawakan. Semoga apa yang kami bawakan ini betul-betul menjadikan sebuah ilmu, menjadikan sebuah pengetahuan yang benar-benar bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, tanaman dunia menjadi tanaman akhirat. Kami di sini akan membahas atau mengupas bagaimana sih caranya seluruh aktivitas, seluruh kondisi, seluruh keadaan apapun, bagaimana caranya seluruh kegiatan-kegiatan itu menjadikan tanaman di akhirat. Hingga kita bisa menuai, memetik buahnya tatkala kita nanti sudah di dalam kehidupan akhirat. Apa sih sebetulnya tanaman dunia ini menjadikan tanaman akhirat? Yaitu seluruh aktivitas-aktivitas, seluruh kegiatan-kegiatan di dunia ini, bagaimana caranya kita ini agar supaya menjadikan tanaman akhirat yang akan kita petik hasilnya nanti. Apa yang ditanam di dunia itu kita pasti akan menuainya di akhirat. Kalau di dunia ini menanam kita asal-asalan atau menanam kita ini tidak atau sembrono, itu juga akan di akhirat pun juga demikian. Seperti halnya kalau kita ini menanam padi atau menanam tanaman yang lain, berkebun lah semisal. Jika kita ini menanamnya asal-asalan, tidak memperhatikan, ya tidak mungkin akan berbuah, apalagi bisa menikmatinya. Yang pasti dan yang jelas, tanaman kita jika tidak kita urusi, ya pasti dimakan
hama atau tidak sehat tanaman itu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Manusia ini ada yang melakukan bersifatkan dunia yang kami maksud. Itu bisa jadi untuk bekal akhirat yang katanya fid dunya wal akhirah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya keinginannya di dunia ini menjadi surga, lebih-lebih di akhirat pun juga menjadi surga yang sebenarnya. Perbuatan di dunia ini diibaratkan suatu tanaman, manakala perbuatan-perbuatan itu atau tanaman-tanaman itu berunsur dari tanaman akhirat. Maka nanti kita pasti akan menuai di akhiratnya. Pertanyaannya adalah, perbuatan atau pekerjaan apakah saat di dunia ini berbuah di akhirat? Dan hal ini ada dua hal pendapat. Ada yang berpendapat secara syariat dan ada juga yang berpendapat secara hakikat. Tidak perlu hal ini menjadikan sebuah perdebatan. Yang penting kita ambil sisi baiknya, kita ambil sisi dari kebenarannya. Jika manusia ini duduknya masih di syariat saja, maka pasti manusia ini meyakini bahwa perbuatan-perbuatan yang dianggap sudah benar atau yang dikatakan taat jasad jasmania ini dianggapnya akan menuai di akhirat nanti. Seperti apa dulu kok tiba-tiba kita ini berkata yang penting berbuat amal baik, yang penting saya taat, tapi hanya di mulut saja, tidak bisa tembus ke dalam hidup. Mana mungkin itu bisa dikatakan sebagai tanaman akhirat. Untuk itu, marilah kita pahami secara hati, secara hakikatnya agar mengerti apa yang dimaksud tanaman dunia menjadi tanaman akhirat. Apakah kita ini benar-benar yakin bahwa perbuatan-perbuatan amal di dunia ini secara syariatnya bisa memetik buahnya di akhirat? Jawabannya pasti insya Allah. Dan jadi bisa tidak, bisa jadi, bisa iya, namanya saja insya Allah. Paling tidak mempunyai suatu keyakinan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilandasi ikhlas akan menjadikan buah di akhirat untuk kita menuai nanti. Nah, ini pandangan syariat. Pandangan secara dohir, pandangan secara jasad jasmania ini. Banyak saudara-saudara kita ini ikhlas
belajar ikhlas atau pemahaman ikhlas saja banyak yang belum paham. Bagaimana mungkin ikhlas itu adalah ikhlas itu kita berbuat, kita melakukan atau hal apapun itu seharusnya manusia itu tidak merasakan dirinya lagi yang berbuat. Itulah ikhlas. Bukan berarti ikhlas itu tidak dilihat manusia yang lain, tidak tahu manusia yang lain. Yang penting saya berbuat baik. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi harus dipahami arti ikhlas sendiri adalah melakukan sebuah perbuatan yang diri manusia ini sudah tidak merasakan dirinya lagi yang berbuat dan menetapkan yang berbuat itu hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Itulah yang namanya baru ikhlas. Seperti halnya kita ini menjadi tukang parkir. Kalau kendaraan orang itu diambil, pasti tukang parkir akan mengikhlaskannya, memberikannya. Kenapa? Ya karena tukang parkir itu tidak merasa memiliki yang punya mobil. Begitu pula beramal itu jika dikatakan ikhlas, ya seperti itu. Kalau jika diri manusia ini masih merasa bahwa dirinya yang berbuat itu belum ikhlas, itulah yang menyebabkan dirinya nanti akan mengalami penghisapan. Karena menghitung-hitung dompet. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bagaimana kita ini betul-betul ikhlas hingga segala perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas kita ini menjadikan buah di akhirat untuk dituai nanti. Itu sudah saya katakan tadi. Ikhlas seperti apa yang dikatakan menjadi tanaman dunia menjadi tanaman akhirat itu ya harus dipahami tentang ikhlas seperti tadi. Kalau dijawab syariat ikhlas itu adalah perbuatan-perbuatan tanpa ada karena selain Allah. Maksudnya bukan karena orang lain, bukan karena pamer atau riya. Mungkin hanya dipahami dari sisi tersebut saja. Belum bisa tembus terhadap alladzi, belum bisa tembus terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Jika di dalam manusia ini masih mengakui makhluknya yang bisa beramal adalah makhluk, itu belum termasuk kategori ikhlas. Karena dalam hati manusia masih ada merasa makhluk yang bisa beramal. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bagaimana bila dipandang dari pandangan hakikatnya, tanaman dunia ini bisa menjadikan tanaman akhirat? Yang pasti
akan kita tuai di akhirat itu seperti apa? Bagaimana? Adalah ketika kita melakukan aktivitas apapun, apa itu beramal atau berbuat baik yang lainnya, bahkan dikatakan maksiat oleh manusia, saat bertajalli pada Allah, itulah yang dikatakan tanaman dunia menjadikan tanaman akhirat, yang pasti buahnya nanti akan kita petik di akhirat. Yang penting bisa bertajalli mutlak, bisa bertajalli bahwa di dalam dirinya ataupun di luar dirinya, dalam melakukan aktivitas apapun, kondisi apapun, melakukan pekerjaan apapun, itu hati ini harus disertai penetapan hati ilallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, di mana yang memperjalankan diri hamba ini, baik di dalam dirimu atau di luar dirimu, itu hanyalah hidup yang memiliki nama Allah, yang memiliki nama Sang Dumadi, yang memiliki nama Sang Maha Tunggal, dan lain-lain sebagainya. Itulah tanaman dunia yang pasti nanti menjadikan tanaman akhirat, dan kita akan tuai hasilnya. Sebab apa? Ya karena ahli suhud sudah tidak merasakan dirinya yang bisa berbuat apa-apa. Ahli suhud sudah tidak merasakan bahwa dirinya yang beramal atau melakukan kebaikan lainnya. Tetapi yang bisa beramal, yang bisa melakukan perbuatan baik yang lainnya, yang bisa dikatakan taat ataupun maksiat, itu hanyalah hidup, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itulah saudara-saudaraku, tanaman dunia menjadi tanaman akhirat. Lalu bagaimana caranya agar tanaman dunia ini menjadi tanaman akhirat? Ya caranya diri panjenengan ini harus melakukan uzlah, melakukan kholwat dalam keadaan sepi ataupun ramai. Lakukan zikir secara terus menerus, yaitu zikir sirul asrar, di mana zikir sirul asrar ini sudah sering kami sebut, sudah sering kami bahas, dan sudah sering kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan panjenengan sudah paham. Selalu berzikirlah secara istiqomah di dalam kehidupan di dalam aktivitas apapun itu. Jadikanlah aktivitas apapun panjenengan ini sebagai tanaman dunia menuju tanaman akhirat, yang pasti nanti akan dituai setelah hari kiamat. Karena pada dasarnya manusia ini tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa berbuat apapun, karena manusia ini sebetulnya laksana patung. Yang bisa digerakkan mulutnya, yang bisa mengedipkan matanya, ini sebetulnya bukan makhluk. Siapa yang berperan? Yang berperan hanyalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi hal ini pun hanya bisa difahami oleh bagi saudara-saudara ahli zuhud, yaitu kekasih-kekasih Allah, ma'rifatullah. Entah itu di dalam makom fana, kamil, atau mungkin di dalam makom bako. Yang jelas beliau adalah golongan-golongan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah tanaman dunia menjadi tanaman akhirat. Jadikanlah aktivitas-aktivitas Anda dimanapun berada sebagai tanaman dunia menjadi tanaman akhirat. Itulah saudara-saudaraku penutupan apa yang kami sampaikan mengenai tanaman dunia menjadi tanaman akhirat. Untuk sementara cukup sekian. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi walaupun lewat udara. Yang terpenting panjenengan paham akan ilmu pengetahuannya. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.